Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan manusia purba di Indonesia. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai peneliti atau penemu yang berhasil menemukan fosil-fosil manusia purba di Indonesia. Yang pertama ada W.D. van der Rietschoten. Van der Rietschoten adalah seseorang berkebangsaan Belanda yang berhasil menemukan tengkorak pada tahun 1889 di desa Wajak, sehingga tengkorak tersebut dinamakan Homo wajakensis. Selanjutnya ada Eugene de Boa. Eugene de Boa merupakan dokter bangsa Belanda yang bekerja di Korps Kesehatan Tentara Belanda. Beliau memulai penelitian di Sumatera Barat dan berhasil menemukan tulang-tulang binatang. Beliau meneliti kembali di Pulau Jawa, yaitu di daerah Kedung Brebes dan Trinil, dan berhasil menemukan fosil manusia purba, yakni Pithecanthropus erectus. Selanjutnya ada Terhar, Oppenord, dan G.H.R. von Koenigswald. Berikut merupakan gambar dari von Koenigswald. Von Koenigswald berhasil menemukan fosil Meganthropus di daerah Sangiran. Sedangkan Terhar dan Oppenord berhasil menemukan fosil Homo soloensis di daerah Ngondong, yaitu di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya ada Cokro Handoyo dan Dwi Fest. Berikut merupakan gambar dari Cokro Handoyo. Mereka melakukan penelitian di Mojokerto dan Surakarta. Berhasil menemukan dua fosil di Desa Perning, Mojokerto, dan Sangiran, Surakarta. Cokro Handoyo bekerja di bawah G.H.R. von Koenigswald. Beliau berhasil menemukan Pithecanthropus mojokertensis. Selanjutnya ada Toto Marsono. Toto Marsono merupakan kepala desa Krikilan. Beliau merupakan tokoh yang berperan beragam dan memiliki catatan mencari fosil di Sangiran. Beliau menyediakan rumahnya sebagai tempat menginap von Koenigswald dan tempat penyimpanan fosil. Selanjutnya ada Atmo Wijaya. Atmo Wijaya ini dikenal dengan sebutan The Best Fossil Hunter. Beliau mendampingi von Koenigswald di daerah Sangiran selama 10 tahun. Pada tahun 1937, beliau berhasil menemukan dua fosil. Atap tengkorak yang tersusun dari 40 pecahan dari fosil Pithecanthropus. Yang terakhir ada Profesor Dr. Teguh Jacob. Beliau merupakan paleontropologi dari UGM. Beliau meneliti di desa Sangiran di sepanjang Sungai Bengawan Solo dan berhasil menemukan 13 fosil dari Pithecanthropus pada tahun 1973 di desa Sambung Macan, Sragen. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Ada beberapa manusia purba yang berhasil ditemukan di Indonesia, antara lain jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan jenis Homo sapiens. Meganthropus yaitu dinamakan Meganthropus paleojavanicus, sedangkan Pithecanthropus dinamakan Pithecanthropus mojokertensis karena tempat penemuannya di Mojokerto. Dan Pithecanthropus erectus atau dinamakan juga Homo erectus. Jenis ketiga yaitu Homo sapiens.
Homo sapiens yang berhasil ditemukan di Indonesia antara lain Homo wachakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Mari kita bahas satu persatu mengenai manusia purba di Indonesia. Yang pertama adalah Meganthropus. Meganthropus paleojavanicus berarti manusia besar pertama yang hidup di Jawa. Penemunya adalah von Koenigswald. Tahun dan tempat penemuan yaitu ditemukan pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran. Adapun ciri-ciri fisik dari Meganthropus ini adalah yang pertama, memiliki rahang yang kuat, gerahamnya besar, badannya tegap, tulang pipi tebal, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang kepala tajam, otot tengkuk kuat, dan tidak memiliki dagu. Kalian bisa melihat contoh dari gambar Meganthropus dengan manusia biasa. Terdapat perbedaan tinggi dan besar antara kedua manusia tersebut. Kalau manusia purba Meganthropus ukurannya lebih besar, sedangkan manusia biasa ukurannya seperti gambar tersebut. Selanjutnya adalah tipe atau jenis Pithecanthropus atau manusia kera. Jenis Pithecanthropus berhasil ditemukan di daerah Trinil, Perning atau Mojokerto, Sangiran, Kedung Brubus, Sambung Macan, dan Ngandong. Adapun ciri-ciri fisik dari Pithecanthropus tersebut adalah yang pertama, tingginya kira-kira 165 sampai 180 cm. Badannya tegap tapi tidak setegap Meganthropus. Tonjolan kening tebal dan melintang sepanjang pelipis. Otot kunyah tidak sekuat Meganthropus. Volume otaknya masih 750 sampai 1300 cc. Memiliki hidung yang lebar dan tidak berdagu. Makanannya bervariasi. Yang ditemukan di Indonesia antara lain adalah jenis Pithecanthropus mojokertensis. Nama lainnya adalah Pithecanthropus robustus, yaitu manusia kera berahang besar. Karena ditemukan di Mojokerto, makanya fosilnya dinamakan Pithecanthropus mojokertensis. Penemunya masih sama, yaitu von Koenigswald. Ditemukan pada tahun 1936 di Mojokerto. Ciri-cirinya, Pithecanthropus mojokertensis memiliki badan yang tegap, tingginya sekitar 165 sampai 180 cm. Berhidung lebar, tulang rahang dan geraham kuat, memiliki tulang pipi yang kuat, volume otaknya 750 sampai 1300 cc, tidak memiliki dagu, hidup dari mengumpulkan makanan. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Artinya adalah manusia kera berjalan tegap. Penemunya adalah Eugene de Boa. Fosilnya pertama kali ditemukan pada tahun 1890 sampai 1891 di Kedung Brubus dan Trinil. Adapun ciri-ciri fisiknya adalah volume otaknya hanya 900 cc. Itu kecil ya. Yang kedua, tulang keningnya menonjol. Yang ketiga, tulang dahi lurus ke belakang. Memiliki tulang kaki yang cukup besar. Gerahamnya besar dan berat badannya 100 kg dengan tinggi badan 165 sampai 170 cm. Selanjutnya adalah manusia purba jenis Homo sapiens atau manusia cerdas. Adapun ciri-ciri fisik dari Homo sapiens antara lain volume otak sekitar 1000 sampai 1200 cc. Bisa dilihat di sini ya, volume otaknya sudah besar, makanya dinamakan manusia cerdas. Tinggi badannya sekitar 130 sampai 210 cm.
Otot tengkuk menyusut, alat kunyah dan gigi menyusut, mukanya sudah tidak menonjol seperti manusia purba yang lain, berdiri dan jalannya tegap, tidak seperti kera, berdagu, dan tulang rahang tidak terlalu kuat. Di Indonesia, jenis Homo sapiens yang ditemukan yaitu dinamakan yang pertama adalah Homo wajakensis atau manusia dari wajak. Yang menemukan yaitu Van Rietschoren pada tahun 1889 di Wajak Tulung Agung. Oleh karena itu dinamakan Homo wajakensis. Adapun ciri-ciri fisiknya antara lain kapasitas tengkorak yaitu 1650 cc, mukanya lebar, hidung lebar tetapi rata, orbit mata persegi, dan rahang bawah besar. Selanjutnya adalah Homo soloensis yang ditemukan oleh C. Terhar dan Insinyur Oppenort, tapi diselidiki oleh von Koenigswald dan Weidenreich. Ditemukan pada tahun 1931 sampai 1932 di Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Adapun ciri-ciri fisiknya yaitu yang pertama, memiliki volume otak antara lain 1000 sampai 2000 cc. Volume otaknya sudah besar ya, karena jenisnya sudah jenis Homo sapiens. Tinggi badannya sekitar 130 sampai 210 cm. Memiliki otot tengkuk yang menyusut, mukanya tidak menonjol lagi, dan sudah berdiri tegak atau berjalan sempurna layaknya seperti manusia. Selanjutnya, yang terakhir adalah Homo floresiensis, manusia dari Flores. Jenis Homo sapiens yang ditemukan di daerah Flores. Yang ditemukan oleh peneliti dari Pusat Arkeologi Nasional yaitu R.P. Sudono dan Australia yaitu Mike Morwood. Ditemukan pada tahun 2003 di gua yang dinamakan Liang Gua yaitu Gua Kapur di daerah Ruteng, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Memiliki ciri fisik antara lain tinggi badannya hanya 100 cm, jadi dia kecil. Berat badannya hanya 30 kg. Berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Oke anak-anak, demikian merupakan penjelasan mengenai manusia purba di Indonesia. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.